Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Barang siapa percaya kepadanya diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya mengucapkan ya, selamat hari Natal 25-26 Desember 2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Mantap! Haleluya. Jadi bagi keluarga saya yang di Sumatera, ya, yang di Kalimantan, yang di Jawa, yang di Jakarta, yang di Tangerang, di mana-mana lah. Selamat hari Natal. Selamat tahun baru, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di Mataram maupun yang di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan di pagi ini saya mau menyampaikan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih di Natal yang berbahagia ini, Natal penuh rahmat, Natal penuh kasih dari Tuhan Yesus. Kiranya itu berkuasa atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca 1/4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Jadi di sini kita bisa menderita, kita bisa melihat hal yang sangat unik dan menderita karena kehendak Allah. Tetapi saya mau berikan judul Yesus Sang Putra Natal, pembabat setiap luka hati kita. Ya. Jadi kita tentu sebagai manusia pernah merasa dikecewakan, pernah disakiti, pernah difitnah, pernah mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Di hari Natal ini saya mengucapkan bagi kita selamat. Apalagi karena kata pernah Allah, kita yang pertama menderita karena Allah. Ya. Jadi kalau menderita karena Allah, itu karena Allah menghendakinya, Pak. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di momen Natal yang sangat berbahagia ini, saya mau mengatakan selamat kalau Anda sedang mengalami penderitaan. Karena apa? Berbahagialah Anda karena Anda mendapat kesempatan untuk menikmati Sang Putra Natal di dalam penderitaan Anda, dalam penderitaan kita semuanya. Dan saya yakin dan percaya bahwa sebagaimana firman Allah dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi dalam penderitaanmu Allah turut bekerja. Jangan takut bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, Allah akan datang membabat kita, membasuh luka-luka kita, supaya kita jangan menyimpan kebencian dan akar kepahitan. Karena ada banyak anak-anak kepahitan kepada orang tua, suami istri kepahitan, dan sehingga macam-macam lah ya, kepahitan-kepahitan yang terjadi, yang bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Ya, kalau tidak ada Yesus dalam keluarga itu, ya sangat berbahaya. Itu sebabnya di hari Natal ini saya mengatakan Sang Putra Natal dalam sekalian apapun yang sedang kita hadapi, bahwa kita tahu bahwa sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau engkau sedang menderita, sedang disakiti, itu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Supaya apa? Supaya engkau bisa bersyukur, supaya engkau bisa berterima kasih, supaya engkau bisa melakukan firman Allah, supaya engkau bisa melakukan kehendak Allah, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah setiap orang itu menyerahkan diri atau menyerahkan hidupnya dengan benar kepada Allah. Jadi walaupun kita menderita, bukan berarti kita bebas untuk marah-marah, sakit hati, gak bisa. Kita harus dalam saat ini sama katakan Sang Putra Natal yang sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita, dan telah menetapkan nilai-nilai kehidupan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran.
Setiap orang yang percaya kepada Sang Putra Natal itu harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam ketaatan, harus hidup dalam kehendak Allah. Sehingga kita menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak benci, tidak dendam, tidak sakit hati. Tapi di tengah-tengah itu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Karena firman Allah katakan, in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dalam segala hal mengucap syukurlah kepada Allah, karena hal inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagimu. Jadi Allah menghendaki kalau engkau mengalami penderitaan, berarti kita harus mengucap syukur. Yang ketiga, percayakan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mempercayakan diri kepada Allah yang kuat, kepada Allah yang menolong kita, kepada Allah yang membasuh hati yang terluka, yang menderita, Allah pembela kita, Allah penolong kita, Allah yang menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Wow, di Natal yang bahagia ini saya mau mengatakan kepada kita, selamat Natal bagi kita semuanya. Biarkan Putra Natal itu ada dalam hati kita, biarkan dia berkuasa atas hidup kita, bertahta dalam pikiran kita, bertahta dalam hati kita, sehingga damai sejahtera daripada Putra Natal itu ada dalam kehidupan kita, sehingga penyertaan daripada Allah akan menyertai kita semuanya. Saya mau katakan begini, bahwa dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jangan kita yang kalau orang menyakiti diri kita, jangan kita ikut menyakiti. Allah sangat mengasihi kita. Dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan berurusan dengan orang-orang yang membuat kita terluka dan menderita. Dan saya pernah mengalami masa yang sangat sulit selama 3 tahun. Mengalami masa yang diolok, dicaci oleh orang-orang di sekitar saya. Tetapi saya mau katakan, saya selalu membalas dengan hal-hal yang baik. Bahkan saya berupaya untuk bisa berkomunikasi, pagi-pagi datang kepada Tuhan. Dan setelah itu, karena saya tahu jam dia berolahraga pagi-pagi, jadi 5:30 dia akan berolahraga, saya selesaikan doa saya di 5:30 itu, tapi yang dulu. Ya, kalau sekarang jam 6:30 masih ada bersama-sama dengan keluarga sedang berdoa. Dari mulai jam 4 saya mau katakan kepada kita, Tuhan saja yang akan menjadi pembela kita. Yesus Sang Putra Natal, pembebat setiap luka. Jangan biarkan luka-luka hati itu menjadi hal yang menyakitkan hatimu dan hal yang menyakitkan orang lain. Jangan buat penderitaanmu menjadi engkau dendam, benci kepada orang yang menyakitimu, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Karena Sang Putra Natal sudah lahir bagi kita. Sang Putra Natal itu bukan hanya lahir di Bethlehem. Dia mau lahir di hati kita. Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan. Sekaligus dia menjadi penolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya saya katakan Natal ini, Natal 2023 ini membawa sukacita yang besar dari Tuhan Yesus. Sekalipun di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat Natal di tahun 2023. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan Putra Natal itu bertahta di hati kami. Putra Natal itu menguasai hati kami. Engkau adalah Raja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hal-hal orang-orang yang melukai kami, mungkin membuat kami menderita, kami tidak perlu untuk membalas dengan sakit hati. Tapi kami bisa mengucap syukur, belajar untuk melakukan firman, belajar untuk melakukan kehendak, belajar untuk taat terhadap firman. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami menderita. Dan bagi Engkau yang sakit, dan saya mau doakan, firman Allah berkata 2-3 orang sepakat, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun sakitmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, doa kami kepada yang sakit di Natal yang bahagia ini. Tetapi mereka dalam keadaan sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah.
Dan dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa daripada Tuhan Yesus, kami memerintahkan segala sakit yang mereka derita saat ini, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah, baik yang kanker ginjal, jantung, heart attack, dan kista, dan lain sebagainya, sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus sembuh. Katakan saja sepatah kata kepada mereka, mereka akan sembuh Tuhan, dalam nama Yesus. Dan terima kasih buat pertolongan bagi mereka, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat Natal, selamat tahun baru, walaupun belum tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.